Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmatnya kita diberi kesempatan untuk menghadiri forum atau majelis ilmu pada malam hari ini dengan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena beliaulah kita menikmati masjid iman dan Islam hingga saat ini. Para hadirin yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini kita berada dalam sebuah forum yang dinamakan dengan Rosyidi Forum. Mungkin bagi teman-teman atau hadirin yang pertama kali mendengar kata Rosyidi Forum, jadi Rosyidi Forum merupakan forum diskusi atau sebuah forum diskusi seperti itu yang diadakan oleh Rosyidi Circle. Di mana Rosyidi Circle ini adalah sebuah komunitas atau gerakan yang berisikan santri dari Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dan juga para alumninya. Nah, kemudian Rosyidi Circle ini bergerak dalam bidang pemikiran Islam. Allah akan rutin dengan izin Allah untuk melakukan kajian diskusi seputar isu-isu yang ada dalam dunia Islam ataupun pemikiran Islam. Nah, kebetulan malam ini kita akan membahas isu mengenai Yerusalem yang mana akan dipaparkan atau disampaikan oleh saudara kita Kak Izzatur Rahman. Beliau merupakan pelajar mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga Darus Sunnah. Oke. Sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian sebelum saya berikan waktu kepada Kak Izzat, mungkin dari Kak Bizan tadi yang akan menampilkan sebuah Oke, ini suara saya terdengar nggak? Atau putus-putus? Terdengar. Halo. Oke. Ya teman-teman semua, malam hari ini sebelum kita mulai kajian pembahasannya tentang Palestina bersama Kang Eza, ada baiknya kita perlu tahu bahwa pada hari ini 5 tahun yang lalu itu terjadi kudeta di Turki. Nah, seperti apa kudetanya dan bagaimana nanti kita lihat di tampilan video. Jadi saya nggak perlu jelaskan panjang lebar, tapi yang jelas nanti bisa sedikit kita ketahui dari video nanti. Oke, silakan Arik. Nanti Kang juga diselakan bahasa sekalian ngejelasin tentang ini. Insya Allah beliau juga lebih paham. Suaranya mungkin belum terdengar. Iya. Sebentar. Suaranya di tempat saya kok belum masuk ya? Itu share screen-nya harus include audio. Di pengaturan share screen itu dicentang harusnya yang share screen. Di unshare screen lagi, terus share content.
Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden birisi ateş açılıyor. Birisi ona karşı görüşüyor. Hatta korku içerisinde birisi üstünde.
Başka darbe girişimlerinden en önemli farkı da vatandaşın bu darbe girişimine karşı darbe Oke, terima kasih Arik. Terima kasih teman-teman, dan sepertinya pemateri lagi izin sebentar ya. Kang Eza monitor. Oh iya. Ya udah. Sambil nunggu silakan Irsyad nanti dimulai dulu aja intronya dan lain sebagainya. Syukran. Ya, itu tadi video tentang kudeta di Turki ya. Jujur saya juga tidak terlalu paham mengenai kudeta di Turki. Ya, insya Allah nanti kita sama-sama akan membahas, sama-sama akan mungkin akan diselipkan dalam materi yang akan disampaikan oleh Kak Izzat ya. Ya, yang mana topik utama pada malam hari ini adalah tentang Yerusalem atau Palestina. Kita tahu bahwasanya topik mengenai Yerusalem atau Palestina ini juga banyak menuai pro kontra, ya. Menuai banyak sekali pendapat. Nah, oleh karena itu kita sama-sama akan membedahnya topik Yerusalem ini, dan juga mungkin akan membahas sedikit mengenai tadi ya, mengenai kudeta Turki yang mungkin ada beberapa kaitan. Oke, kebetulan Kak Izzat sudah siap ya, jadi mungkin kami persilahkan kepada Kak Izzat untuk memaparkan atau menjelaskan materi beliau. Kepada Kak Izzatur Rahman kami persilahkan. Baik. Sebelumnya saya terima kasih kepada moderator, kepada Forum Rasidi
yang telah memberi saya kesempatan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was samiul basir. Shadaqallahul azim. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke, saya mau izin share screen ya. Udah kelihatan. Masih loading. Loading. Oke. Sebelumnya saya di sini ini forum diskusi ya. Jadi teman-teman yang punya pendapat, yang punya argumen atau yang ingin menambahkan, mengkritisi sangat dipersilahkan. Jadi saya lebih senang ini diskusi sebenarnya. Jadi di sini saya sebagai pemantik, bukan pemateri. Ya, jadi kita terbuka aja lah, maksudnya nanti kalau bisa ada forum diskusi, ada dialog ya, biar forum ini hidup gitu. Udah kelihatan, Mas Irsyad? Sudah ya, oke. Oh ya, tadi sedikit meluruskan, saya mahasiswa FDI benar di UIN Jakarta, tapi saya bukan Mas Santri di Darussunnah. Mungkin tuh, mohon maaf. Oke, saya kelihatan ya? ya. Oke, bismillah. Kita buka diskusi ini ya. Ini saya ngambil tema Yerusalem yang diperebutkan. Kenapa diperebutkan? Karena dalam sejarah nanti akan saya jelaskan sedikit. Yerusalem ini kayak apa ya? Menurut saya kota yang begitu menarik gitu. Ada magnetnya sendiri. Walaupun kalau saya pernah mendengar dari pemaparan Ustadz Menachem Ali itu, beliau paham bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, ya bahasa-bahasa di dunia. Ya beliau paham kayak artefak-artefak itu, naskah-naskah kuno atau dalam bahasa Arab Maktutot. Nah, beliau menjelaskan Yerusalem ini dari pembuangan sampah menjadi tempat yang berdarah. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan sedikit kenapa bisa seperti itu. Oke, ini saya ambil dari Wikipedia, mungkin saya nggak mau menjelaskan lagi. Nah, ini sedikit beberapa fakta dari Yerusalem. Pertama, terletak di sebuah dataran tinggi di pegunungan Yudea, antara Laut Tengah dan Laut Mati. Kedua, merupakan kota terpenting dalam sejarah, terkhusus dalam tarikh sejarah tiga agama, yaitu Nasrani atau Kristen, Yahudi, dan Islam. Ketiga, merupakan kota penting di Palestina, walaupun status Yerusalem juga diperebutkan oleh pemerintah Israel. Ini nanti akan saya jelaskan nanti. Nah, habis itu belum ada pengakuan internasional terkait status Yerusalem sebagai ibu kota Israel maupun Palestina. Maksudnya ini status ibu kota ya. Nah, nanti ada penjelasan lagi untuk ini. Nah, yang terakhir kota Salem. Nah, ini menarik ini. Karena Yerusalem ini bisa dibilang kota yang pluralistik ya. Jadi agama-agama itu bisa bersatu, bisa rukun. Nah, di kota tua ini dibagi menjadi 4 area. Pertama, area Muslim ya, ditandai dengan ini mungkin teman-teman bisa lihat masjid ini kubah warna hijau. Nah, ini namanya Temple of Mount, atau kalau dalam orang Islam kita nyebutnya Al-Haram Asy-Syarif ya. Yang dimana di sini ada Masjid Al-Quds ya. Nah, di
timurnya itu ada pemukiman Yahudi yang ditandai dengan tembok ratapan. Nah, lalu ada lagi bagian untuk orang-orang Nasrani ya ditandai dengan gereja Al-Qiyamah atau gereja Al-Mahdi. Gereja Al-Qiyamah. Nah, ada lagi daerah Armenia. Daerah Armenia ini bukan berarti maksudnya apa ya? Armenia kan orang Kristen ya. Nah, tapi di sana ditandai adanya gereja Armenia. Ya. Tapi itu bukan berarti orang Islam nggak ada, misal di area Kristen. Ya, begitupun orang-orang Yahudi tidak ada di area Islam, padahal juga ada. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman nanti bisa baca bukunya ini. Nah, buku ini kelihatan ya, bukunya Mas Trias Kuncahyono. Ini bukunya bagus sih karena beliau ke Yerusalem. Ini kayak catatan perjalanan dan sejarah. Apalagi kapasitas beliau sebagai jurnalis gitu. Ini bagus bukunya. Ini keutamaan Al-Quds. Kenapa Al-Quds gak Yerusalem? Nanti akan saya jelaskan lagi. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah, ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Di sini maksudnya apa? Wahai kaumku, masuklah kalian ke negeri yang disucikan, yang dimana telah dituliskan Allah kepada kalian. Nah, dalam kitab Fadhailul Quds ya, Al-Imam Al-Jauzi menjelaskan kenapa namanya Baitul Maqdis? Nah, karena maknanya itu kan Maqdis itu kan yang disucikan, muqaddasah. Nah, karena disucikan ya daripada syirik dan juga dikarenakan sebagai tempatnya para nabi-nabi. Nah, jadi Baitul Maqdis itu kan banyak nabi-nabi turun dan nabi-nabi yang menetap di sana. Jadi memang negeri Syam ini negeri yang barokah gitu. Lanjut, ini masih banyak lagi. Sebenarnya apa fadoil keutamanya Al-Quds itu banyak banget. Mungkin teman-teman bisa baca buku Fadhailul Quds, habis itu baca bukunya Syekh Yusuf Al-Qardawi, Al-Quds Qadiyah Likulli Muslim. Habis itu baca bukunya Muhammad Imarah, Al-Quds, lupa saya judulnya apa, ada bukunya Muhammad Imarah itu bagus. Atau mungkin yang berbahasa Indonesia sudah diterjemahkan itu bukunya Syekh Qardawi itu. Al-Quds, tanggung jawab kita. Habis itu ada lagi buku yang baru tuh Ustadz Khalid Basalamah itu mungkin bagus juga itu tentang Palestina. Saya belum sempat baca sih bukunya yang Palestina itu. Nah, keutamaan Yerusalem menurut Perjanjian Lama. Sebenarnya banyak banget ayat-ayat dalam Perjanjian Lama atau mungkin dalam Perjanjian Baru yang membicarakan tentang Yerusalem. Ini saya ambil dari Yesaya. Ya. Yesaya ini termasuk dalam Perjanjian Lama. Ya, kota Tuhan Zion milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Hei Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu. Hei Yerusalem, kota yang kudus. Masih banyak ada dalam Mazmur dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa baca di buku-buku yang netral gitu ya. Maksudnya dia tidak memihak ke versi Arab dan juga tidak memihak ke versi Yahudi, Nasrani atau versi perang salib. Itu bisa baca bukunya Karen Armstrong, itu bagus itu. Ini asal usul nama Yerusalem. Nah, menurut Stewart Perron, ini saya ambil dari buku The Biography of Jerusalem. Nah, ini juga saya juga ambil dari beberapa buku. Yerusalem ini dari kata Urusalim. Nah, hal ini berdasarkan penemuan dari Gubernur El Armanah. Nanti akan saya jelaskan nama gubernurnya siapa. Nah, di mana surat tersebut merupakan permintaan bantuan sama Amenhotep IV. Nah, Amenhotep ini dia seorang raja Mesir, Fir'aun. Ya, dia salah satu Fir'aun gitu. Kalau dalam bahasa Kan'an, Salim itu bermakna dewa bintang malam. Jadi ada perbedaan. Kalau Salim menurut bahasa Ibrani itu nanti maknanya damai. Tapi kalau dalam bahasa Kan'an itu Salim itu maknanya dewa bintang malam. Jadi kemungkinan Urusalim ini artinya adalah kota yang dimana hadir di situ dewa bintang malam. Seperti itu ya. Nah, cuma yang masyhur itu tentang Yerusalem ini dari kata bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani itu apa ya? Bahasa yang dipakai orang Israel.
Oke, minum dulu. Yerusalem itu dari kata Yerushalayim, bermakna warisan kedamaian, ya, atau bisa diartikan juga kota damai dan sebagainya ya. Nah, tapi di kitab Genesis atau kitab Kejadian itu dijelaskan, kalau nggak salah Kejadian itu Genesis, mungkin nanti teman-teman yang paham ini bisa meluruskan saya. Dijelaskan Yerusalem itu berasal dari kata Yir'eh dan Salem, yang apabila diartikan menjadi Tuhan menampakkan diri di kota yang damai. Nah, sedangkan ketika Daud itu menaklukkan Yerusalem yang ketika itu masih dengan nama Yebus ya, Yebus atau kota Kanaan, karena pas itu masih dipimpin oleh orang-orang Kanaan. Nah, itu namanya dikasih nama Ir Daud karena kotanya Daud gitu. Nah, juga Yerusalem disebut sebagai Ir HaKodesh ya, artinya kota yang suci. Nah, mungkin ini nanti ada terkaitan dengan Al-Quds ya dari kata Kodesh ini. Nah, lalu nih Kaisar Hadrian ini memberi nama Aelia Capitolina. Nah, Aelius ya, Aelia ini dari Aelius, itu nama keluarga Hadrian. Nah, sedangkan Capitolina itu dari nama Jupiter Capitolinus yang merupakan dewa Romawi. Jadi di masa pemberontakan, jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana orang Yahudi ini memberontak akhirnya ke Romawi. Lalu Kaisar Hadrian ini Kaisar Titus ya menghabiskan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Lalu Hadrian ini akhirnya memberi nama. Nah, jadi Aelia Capitolina. Jadi peninggalan-peninggalan Yahudi itu nggak ada, semua dihancurkan, termasuk Kenizah ya, Haikal Sulaiman. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan nama Al-Quds, ya berarti disucikan. Nah, kalau dalam bahasa Arab oleh otoritas Zionis atau Israel itu Ursalim Al-Quds. Ya, jadi mereka tetap nggak mau meninggalkan kata Yerusalem ya, seperti itu. Nah, ini saya ambil dari Ustadz Menachem kalau ini. Ya. Dalam Islam, kata Yerusalem juga merujuk kepada Dar as-Salam, Darussalam. Ya, berarti tempat yang damai atau negeri yang damai dan sebagainya. Dalam Islam, Baitul Maqdis dikaitkan dengan Yerusalem dikarenakan berasal Masjid Al-Quds. Ya. Nah, ini dalam kitab Fadha'il yang tadi sempat saya jelaskan sedikit. Baitul Maqdis itu menunjuk ke Arihah, Arihah itu Yeriko. Ya. Elia itu Al-Quds ya, nama lamanya. Ketika di masa kekuasaan orang-orang Kanaan atau orang Yebus ya. Dan juga Bumi Syam secara keseluruhan. Dulu saya pernah ikut kajiannya salah satu orang Palestina, beliau peneliti dalam meneliti sejarah Baitul Maqdis. Dan beliau melihat dari periwayatan hadis, dari hadis-hadis yang dikumpulkan bahwasanya Baitul Maqdis itu luas. Nah, kemungkinan beliau mengambil dari kitab Fadha'il Quds ya, yang dimana Fadha'il Quds yang dimana Yerusalem Baitul Maqdis itu juga meliputi Arihah ya, Arihah ini Yeriko, bahkan Bumi Syam secara keseluruhan seperti itu. Ya mungkin ada bukunya sih kalau nggak salah, cari aja Abdul Fattah Al-Awaisi, itu bukunya diterbitkan sama Sahabat Aqsa, ada terjemahannya itu, jadi judulnya kalau nggak salah Tinta Emas atau apa gitu. Jadi kumpulan penulis-penulis itu termasuk ada tulisan daripada Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi sama anaknya namanya Khalid Al-Awaisi. Nah saja sejarahnya ya, Yerusalem ini udah ada dari tahun 5000 sebelum Masehi. Ya, di masa perunggu ya, zaman perunggu. Kalau nggak 5000, 2000, 2500. Nanti mungkin nanti akan saya cek lagi. Atau teman-teman bisa cek ya, zaman perunggu ini kapan. Saya kayak salah nulis, seingat saya 2500. Ya, kok bisa nulisnya 5000? Mungkin nanti teman-teman bisa cek lagi. Nah, dalam buku The Biography of Jerusalem itu bukunya ada kok yang terjemahan Indonesia. Saya baca yang terjemahan juga, yang terjemahan Indonesia The Biography of Jerusalem, tulisannya Simon Sebag Montefiore. Itu dulu di zaman perunggu Yerusalem itu jadi tempat pembuangan mayit. Tapi mereka juga buat kota di situ. Nah, ini tadi yang surat dari Abdi Hepa sama
Akhenaten itu juga bisa disebut Amenhotep ya. Kalau nggak, nanti mungkin bisa cek lagi ya. Sehingga saya Akhenaten dan Amenhotep itu sama. Pada tahun 1458 sebelum Masehi. Nah, jadi kalau sebelum Masehi itu hitungannya tuh beda ya sama Masehi. 5000, habis itu ke 2500, bukan dari tahun 1 Masehi habis itu berakhir 5000, enggak, bukan seperti itu kalau sebelum Masehi. Beda dengan perhitungan Masehi. Nah, di sini Abdi Heppa adalah seorang Kan'an yang dimana merupakan keturunan dari Sam bin Nuh. Nah, di sini jadi orang Kan'an itu asalnya mereka tuh dari Jazirah Arab atau dari Arab Khalij ya. Arab Khalij itu Teluk Arab ya. Mereka bermigrasi ya ke Syam. Habis itu mereka menduduki daerah-daerah Palestina ya, Kan'an itu. Nah, lalu Nabi Ibrahim melakukan eksodus dari Mesopotamia, dari kota namanya Ur, sesuai dengan perintah Tuhan ya, pada tahun 1900 sebelum Masehi. Dan di sana Nabi Ibrahim ini ketemu, kalau dalam versi Bible itu ketemu seorang pendeta yang kebetulan dia juga monoteis ya, dia percaya Tuhan itu satu. Namanya Melchizedek ya, kalau nggak salah Melchizedek ya. Dia ketemu dan Melchizedek ini minta ditasbihkan ya, kayak diberkati ya oleh Ibrahim. Lanjut, nah cucu Ibrahim yang bernama Yakub itu melakukan eksodus dari Kan'an menuju Mesir ya, karena kalau dalam Islam itu kan Yusuf itu kan Nabi Yusuf alaihissalam kan di Mesir ya, akhirnya jadi perdana menteri ya, sehingga Yakub dan anak-anaknya ini ke Mesir. Nah, cuma nanti mereka ke Mesir ini jadi budak ya. Yang akhirnya menyebabkan ini Nabi Musa ya, memimpin bangsa Israel ya untuk eksodus ya. Eksodus itu hijrah atau melakukan perjalanan pindah lah bahasanya ke tanah yang dijanjikan. Jadi nah ini nanti menjadi permasalahan, apa iya Yerusalem itu tanah yang dijanjikan gitu kan? Kalau di zaman Nabi Musa memang masih dijanjikan. Sampai akhirnya kalau dalam Islam itu ya, Allah sudah nggak menjanjikan lagi karena orang-orang Bani Israel ini nggak mau perang gitu. Mereka nggak mau perang ketika di zaman Nabi Musa karena lemah. Nah, akhirnya ketika Nabi Musa alaihissalam wafat, Bukit Nebo, di area Bukit Nebo, jadi dari Bukit Nebo itu beliau melihat Al-Quds ya, melihat Yerusalem, tanah yang dijanjikan. Tapi beliau akhirnya wafat, ternyata diwafatkan oleh Allah, lalu digantikan oleh Yus'a bin Nun, Nabi Yus'a. Yus'a ini kalau dalam kepercayaan dalam bahasanya Bible ya, itu Yosua. Mungkin teman-teman kalau pernah dengar Yosua atau nama-nama orang Yosua itu kalau dalam bahasa kita itu Yus'a. Lanjut. Nah, Daud mendirikan kerajaan Israel pertama di Yerusalem, itu kerajaan pertama lah gitu. Ketika jadi Samuel itu ketika itu diutus sebagai nabi, ternyata mendapat wahyu dari Allah bahwa ada seorang raja. Tapi raja ini hanya dari seorang peternak, penggembala domba. Nah, tapi karena orang-orang nggak percaya, termasuk Samuel, akhirnya Allah menunjukkan ada tabut. Ya, tabut itu yang berisi 10 perintah Tuhan, the 10 of commandments. Ya. Itu ternyata ada di rumahnya Tolut, atau dalam bahasa Bible itu Saul. Ya, akhirnya dijadikan raja. Ya, Tolut ini jadikan raja. Nah, cuma karena secara nasab itu Daud lebih baik, akhirnya Daud yang dipilih untuk menjadi raja pertama di Yerusalem. Nah, lalu ini versi Daud tuh banyak kisah-kisahnya. Kalau dalam Israiliyat itu Daud, wah pokoknya ini cerita yang sangat bertentangan dengan kemaksuman seorang nabi. Jadi kita asalnya nggak usah ngambil ya. Seperti Daud menikahi banyak perempuan. Mungkin teman-teman pernah dengar ini cerita Israiliyat yang nyebar di masyarakat umum ya. Nabi Daud menikahi banyak orang dan sebagainya. Gitu. Nah, lalu digantikan oleh Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman ini memimpin kerajaan Yerusalem, ditandai dengan pembangunan Kenizah. Kenizah ini haikal. Kalau dalam bahasa kita tuh haikal Sulaiman ya, kuil ya, atau dalam bahasa Indonesianya kuil, tempat ibadah.
yang besar, yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi sekarang, ke beberapa orang Yahudi. Nah, setelah Sulaiman, ini Sulaiman wafat, nah terjadi perpecahan. Sebenarnya perpecahan ini sudah ada sejak lama. Ketika Daud berpecah ya, maksudnya dia tidak sepakat gitu ya, bersitegang dengan Talut atau Saul. Nah, akhirnya Sulaiman orang-orang itu terbagi dua, ada yang mengikuti Daud, ada yang mengikuti Talut. Dan perpecahannya ini lebih besar lagi di masa setelah Nabi Sulaiman wafat. Akhirnya muncul kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Gitu. Lanjut. Nah, ini Raja Sesong. Sesong ini Fir'aun, tapi Fir'aun yang yang membelot. Ya. Dia di Libya. Ya. Itu menginvasi Palestina. Nah, cuma dia nggak berhasil, nggak sampai ke Al-Quds ya, karena Rehoboam ini raja Yerusalem pas itu, raja Israel, itu terpaksa, kalau nggak Yehuda, Israel harus memberikan beberapa harta. Jadi di kenizahnya Nabi Sulaiman ini banyak gitu, banyak emas dan sebagainya. Nah, lalu 589 sebelum Masehi, nah ini orang-orang Yahudi merasa sedih karena kenizahnya mereka itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Nah, sehingga banyak orang Yahudi yang bermigrasi ke Babylon dan mereka menjadi budak. Nah, setelah Babylon dikalahkan oleh Persia, ya Cyrus Agung ini raja yang sangat baik ya. Dia saat menjunjung tinggi toleransi, sehingga dia menawarkan, nih orang-orang Yahudi balik aja nih ke Yerusalem, seperti itu. Tapi beberapa mereka udah nggak mau, karena di Babylon mereka sudah merasa nyaman. Sampai Cyrus ini mengizinkan pembangunan kenizah kedua, yang akhirnya nanti disempurnakan oleh Herodes Agung. Herodes ini yang menyempurnakan pembangunan. Itu sampai lebih besar dari pembangunan kenizah Allah yang pertama. Ntar saya minum dulu. Lebih besar gitu. Cuma pada kaget gitu, ini kotanya sepi. Nggak kayak dulu rame gitu. Padahal kita udah bangun kenizah yang besar. Nah, akhirnya pada 70 ini salah tulis ya. Bentar. Ini 70 Masehi seharusnya. 70 ini 63 ya, Masehi bukan 70. Enggak, ini 63 sebelum Masehi benar, maaf. Nah, ini 70 ya, 70 Masehi. 70 Masehi. Nah, nanti di antara ketika Romawi ini menguasai Yerusalem, nanti lahirlah seorang Mesias yang dalam agama kita Isa, ya Nabi Isa alaihissalam. Yang dimana Nabi Isa ini dimusuhi oleh orang Yahudi karena Nabi Isa dianggap membawa syariat yang baru yang dimana sangat bertentangan dengan para para ulama-ulama Yahudi pada saat itu. Sehingga akhirnya orang Yahudi ini melakukan kerjasama secara tersembunyi dengan orang Romawi yang akhirnya menurut kepercayaan Nasrani Nabi Isa itu Yesus itu disalib, sedangkan dalam percayaan kita Nabi Isa diangkat oleh Allah dan digantikan oleh muridnya yang berkhianat yang namanya Yudas Iskariot. Nah, 70 Masehi, ini 70 Masehi ya. Titus itu membumi hanguskan Yerusalem. Karena ada pemberontakan oleh Simon namanya, kalau nggak salah Simon ya. Yang akhirnya dia pas itu pasukannya itu pada ngumpet ya, pada pertahanan terakhir namanya Masada. Itu Titus datang itu di benteng itu nggak temu orang, nggak ada orang sama sekali karena mereka udah bunuh diri. Jadi menurut mereka, menurut percayaan Yahudi itu lebih baik kita bunuh diri daripada kita dibunuh oleh orang-orang Romawi ya. Yang mereka sebutnya itu Medon ya, kalau nggak Medon ya. Yang artinya orang-orang kafir Romawi itu. Ini revolusi Bar Kokhba ini setelah penghancuran Yerusalem yang tadi saya jelaskan tentang benteng Masada itu. Nah, lalu
ini Kaisar Konstantin itu masuk ke Kristen. Nah, ibundanya, dia masuk dari ibundanya, namanya Helena. Nah, Helena ini minta dibangun gereja di Yerusalem yang kita kenal namanya gereja Al-Qiyamah, gereja makamnya Yesus gitu ya. Makamnya Yesus. Nah, 637 pasukan Muslim berhasil ya menaklukkan Yerusalem. Bahasanya bukan menaklukkan dalam artian penyerangan, karena nggak ada perang gitu di Yerusalem. Karena pas itu orang Romawi ini udah nyerah ya. Dan patriark saat itu namanya Patriark Sorfranius ya kalau nggak salah, Sorpra apa Sorfo gitu, meminta Sayyidina Umar untuk memberi keamanan. Dan sebelumnya Sayyidina Umar ini dalam tarikh At-Tabari itu dijelaskan ada orang Yahudi di Damaskus itu minta keamanan sama Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar mengiyakan. Ya, padahal orang Yahudi di bawah orang-orang Kristen itu mereka dimusuhi. Nggak ada orang Yahudi di Yerusalem. Tapi karena orang Yahudi ini percaya Umar bin Khattab ini orangnya baik, dia nggak bakal membunuh gitu. Ya dengan dibuktikan Temple of Mount yang dalam agama kita adalah Masjidil Aqsa itu oleh Helena, ya, oleh ibundanya Konstantin itu, mohon maaf, itu jadi tempat pembuangan sampah. Makanya Ustadz Menachem tuh menjelaskan. Tadi saya juga sempat mengecek di buku yang beliau sempat rujuk The History of Jerusalem. Ya kalau nggak salah The History of Palestine ya kalau nggak salah. Cuma pas saya cek itu karena dari skrip itu kan harus bayar. Jadi nggak bisa. Saya mau cari halaman yang beliau tunjuk itu, wah nggak bisa ternyata. Nggak ada. Nggak bisa saya baca. Ya. Nah kalau di tarikh Tabari itu Sayyidina Umar tuh membersihkan Temple of Mount atau dalam agama kita Masjidil Aqsa ya di bagian Qubatus Sakhra ya, karena ini kelakuan daripada ibundanya Konstantin yang membuang sampah. Sampahnya tuh bahkan dijelaskan, mohon maaf, itu bahasanya pembalut tuh dibuang di situ di Qubatus Sakhra. Kurang begitu kurang ajarnya gitu menurut saya. Lanjut aja kita percepat ya, ini panjang banget ini ya. Nah, Abdul Malik melakukan pembangunan total Masjidil Aqsa ya, akhirnya dikasih kubah emas itu. Nah, Al-Hakim bi Amrillah ini pemimpin Fatimiyah. Fatimiyah ini Syiahnya ini Syiah ekstrim ini. Syiah Ismailiyah. Ya, dia pecahan daripada Syiah Imamiyah dan Zaidiyah. Nama Ismailiyah ini karena merujuk ke Muhammad bin Ismail ya, kalau nggak salah. Ia imam ke-7. Yang padahal kalau dalam kepercayaan Syiah Imamiyah itu nggak ada imam ke-7 yang mereka maksud itu nggak diakuin. Begitupun dengan Syiah Zaidiyah, Imam Muhammad bin Zaid itu nggak diakuin. Tapi berbeda ya, Zaidiyah ini mereka toleran sama Ahlus Sunnah. Sedangkan Fatimiyah ini ekstrim gitu. Walaupun ekstrim, ada lagi yang lebih ekstrim dari Fatimiyah, tapi sama Ismailiyah, namanya Qoromitoh. Itu saking kurang ajarnya, Qoromitoh itu mereka menculik Hajar Aswad. Sampai segitunya, Hajar Aswad tuh diambil sama orang-orang Qoromitoh. Cuma ini juga kita perlu berterima kasih juga nih sama orang Fatimiyah, berkat desakan dari raja-raja Fatimiyah pas itu untuk mengembalikan Hajar Aswad, akhirnya dikembalikan lagi ke tempatnya. Nah ini awal mula perang salib ya, Paus Urban. Dia melihat orang-orang Turki ini kayak menguasai gitu, melakukan kekejaman. Padahal pembakaran gereja itu orang Fatimiyah ya, Al-Hakim bi Amrillah itu dia memprovokasi ya, sampai beritanya tuh sampai ke Eropa. Nah cuma provokasi ini dari orang-orang Eropa itu baru di zaman Turki. Oh ini maaf, bukan 1905 ya, tapi 1095. Nah, lanjut, pasukan Frank ini orang-orang Perancis ya berhasil menduduki Yerusalem. Lanjut saja. Ini orang Saladin ya, Salahuddin itu berhasil mengalahkan pasukan salib ya di Hittin. Sehingga ini mereka menganggap Yerusalem akhirnya bisa damai lagi ya, seperti di masa Khalifan Umar, lalu di zaman Utsman, Ali, Umayyah, Abbasiyah. Nah, cuma nanti kenapa di zaman Abbasiyah yang ketika itu sudah dimasuki oleh orang-orang
Turki Seljuk ya. Itu Yerusalem itu bisa dikuasai pasukan salib. Nah, itu teman-teman bisa baca di bukunya Majid Irsan Kailani. Ada yang terjemahan Indonesia judulnya Model Kebangkitan Umat Islam. Ya, refleksi 50 tahun gerakan kebangkitan Islam ya kalau nggak salah. Pokoknya model kebangkitan umat Islam. Nah, lanjut. Saya jelaskan yang ini ya. Sulaiman Al-Qanuni itu dia dianggap sebagai salah satu khalifah Utsmaniyah di antara khalifah Utsmaniyah yang paling punya perhatian sama Yerusalem, sampai membangun benteng, bahkan melakukan renovasi Al-Aqsa karena sebelumnya pernah sempat nggak terurus, akhirnya direnovasi kembali. Dan juga dari zaman Sulaiman ini orang-orang yang dari Cordova ya, dari Andalus itu, dari Granada ya, itu mereka di reconquista itu ya, diusir itu ya, dibunuh ya, orang Islam, orang Yahudi, yang akhirnya beberapa orang Yahudi bisa menyelamatkan ya, itu mereka dipersilakan ke negara-negara Muslim kekuasaan Utsmaniyah, cuma nggak boleh tinggal di Yerusalem, tapi diperbolehkan untuk ziarah, tapi nggak boleh tinggal karena udah tahu nih orang-orang Yahudi ini nanti kerjaannya ngapain gitu. Nah, lanjut, ini Ibrahim Pasha, ini anaknya Muhammad Pasha, ini orang dari Khudawi namanya, Khudawi. Dia ini orangnya Turki Utsmani cuma berkhianat. Nah, ini penting banget ini, Kongres Zionis. Ini yang bisa saya bilang sebagai malapetaka besar ya bagi umat Islam, terkhusus bangsa Arab dan bangsa Palestina, yang dimana negara Israel, yang dimana pendiriannya jelas di tanah perjanjian, yang mereka gambarkan adalah Baitul Maqdis, lalu bahkan mereka gambarkan sampai ke Sungai Efrat dan Sungai Nil. Jadi begitu besar ya yang mereka inginkan, sehingga disebut dengan Israel Raya, proyek Israel Raya, seperti itu. Nah, Sultan Abdul Hamid ini udah tahu ini gelagak-gelagak apa konspirasinya orang-orang Yahudi, terkhusus orang Zionis. Nah, akhirnya Sultan Abdul Hamid udah dilarang betul itu migrasi Yahudi ke Yerusalem. Nah, cuma masih diperbolehkan ibadah akhirnya, tetap sebagai bentuk toleransi ya. Nah, lalu lahirnya gerakan Syarif Hussein. Syarif Hussein ini seorang turunan Nabi ya. Nama kliennya tuh Hashimiyah ya. Nanti yang bakalan mendirikan kerajaan Urdun ya, Yordania. Nah, gerakan Syarif Hussein ini bekerja sama gitu dengan Lawrence. Khalifahan dipimpin orang, habis itu orang-orang Turki ini udah lemah, mereka udah menyimpang. Kenapa orang Arab nggak mau bergerak? Seperti itu kurang lebih hasutannya Lawrence. Akhirnya terhasut. Bahkan juga termasuk gerakan pan-Islamisme itu juga termasuk yang beberapa tokohnya itu termasuk mendukung. Ya, di antaranya adalah Rashid Ridho, Syekh Muhammad Ridho, Syekh Muhammad Abdul. Oh enggak, bukan Syekh Amin Al-Husaini. Ya, nanti beliau jadi mufti Palestina. 1917 Utsmani angkat kaki ya, dengan perjanjian dari Jenderal Utsmani namanya Izzat Bek dengan Kamil Al-Husaini. Nah, ini perjanjian Sykes-Picot. Sykes-Picot itu pembagian negara-negara yang sesuai dengan negara-negara yang menang Perang Dunia I. Ya, ada Inggris. Inggris ini yang paling beruntung, soalnya dia yang dapat Palestina. Habis itu Prancis dapat Damaskus, Inggris ini dapat 2, Palestina sama Irak ya. Jadi memang benar-benar Inggris ini dia karena kuat. Habis itu juga orang-orang Zionis ini pintar siasatnya ya, sehingga Inggris ini mendukung gitu. Nah, ini perjanjian Balfour pernah saya tulis di Tanwir, mungkin teman-teman bisa coba baca tentang Balfour. Balfour ini sebenarnya nggak ada pendirian negara, cuma memberikan tanah sama orang Yahudi di Palestina. Balfour ini nama Perdana Menteri Luar Negeri Inggris ya. Nah, lanjut 1917 juga Edmund Allenby, itu salah satu jenderal Inggris ya, memasuki Yerusalem. Dikisahkan Edmund Allenby ini masuk itu nyeker dan dia mengatakan
perang salib. Ya, perang salib udah berakhir karena kita udah menduduki Yerusalem. 1920 Inggris memiliki mandat atas Palestina. Ini baru punya mandatnya 1920, tapi mereka masuknya 1917. 1919 negara Arab lepas dari Palestina. Itu ditandai sebuah konferensi di Paris. Karena apa? Karena anaknya Syarif Husseini, Faisal namanya, itu diberi daerah. Udah nggak usah ngurusi ini, nanti kami berikan kamu daerah. Nah, tapi ini nggak menyurutkan perjuangan rakyat Palestina. Nah, termasuk dengan ada pengangkatan Amin al-Husaini ya sebagai mufti. Nah, beliau inilah, berkat beliau lah kita juga bisa diakuin kemerdekaan ya, Masya Allah. Ya, kita harus berterima kasih sama rakyat Palestina, ya, terkhusus ke Al-Hajj Amin al-Husaini ya rahimallahu taala. Revolusi Buraq ini penyerangan orang Yahudi sama Masjidil Aqsa. Lanjut 1931 ada namanya Mu'tamar Al-Islamul Am, ya, dipimpin oleh Amin al-Husaini. Nah, salah satu tokoh yang ada di sini salah satunya adalah Muhammad Rashid Ridho yang pemikirannya sangat mempengaruhi pemikiran daripada muassis ya, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Masya Allah. Akhirnya dibuat tim namanya Lajnah Al-Buraq ya untuk mengusut ini siapa ini yang melakukan penyerangan ini sebenarnya. Lalu apa sih sebenarnya ketegangan antara Arab dan Yahudi itu apa gitu? Apa yang mendasari itu? Penyebabnya apa? Nah, 1929 terjadi revolusi besar-besaran. Sebenarnya Amin al-Husaini ini nggak mau perang. Kita masih bisa lah dengan cara damai sama Inggris, sama Yahudi bisa kita. Cuma karena mereka merasa dikhianati akhirnya perang. Ada yang dipimpin Izzuddin Al-Qassam. Izzuddin Al-Qassam ini seorang syekh ya dari Suriah. Dia ada dalam sebuah riwayat dia pemimpin Thariqah katanya. Cuma di bukunya Ustadz Yazid ini beliau Salafi, Salafi Wahabi. Jadi nggak tahu ini yang benar mana nih. Syekh Izzuddin Al-Qassam ini Salafi Wahabi atau seorang penganut Thariqah Sufi ya. Ya, tapi Masya Allah perjuangan beliau dengan umat Islam ini begitu kuat ya, dengan gerakan gerilya yang akhirnya menginspirasi Hamas nanti, Brigade Izzuddin Al-Qassam. Lalu ada Abdul Qadir Al-Husaini, dia masih sekeluarga dengan keluarganya Syarif ya. Kalau Abdul Qadir Al-Husaini ini dia gerakannya lebih teratur ya, nggak begitu dia nggak begitu semilitan Izzuddin Al-Qassam. Dan Amin al-Husaini ini beliau yang menyerukan ya, beliau tidak ikut perang langsung, cuma beliau menyerukan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, 1938 Inggris menarik pasukan dari Palestina. 1947 PBB mengeluarkan rekomendasi ya untuk menghentikan mandat Inggris. 6 September diadakan konferensi Arab yang intinya tuh menentang usulan dua negara. Jam berapa ya? Oke. Tentang usulan dua negara itu sendiri. 26 Inggris 26 September ya 1947 Inggris melepaskan mandat atas Palestina. Nah, PBB akhirnya menyetujui pembagian dua negara. Nanti ada namanya resolusi PBB nomor 181 yang di mana negara ini dibagi dua untuk orang Arab dan orang Yahudi. Nah, ini menjadi titik awal kerusuhan di dunia. Ya, 1948 diumumkan berdirinya negara Israel, yang dimana saya lupa di bukit apa itu pas itu pengibaran benderanya yang dipimpin oleh David Ben Gurion ya, David Ben Gurion. Mereka menyanyikan Hatikvah ya, mungkin di sini ada nih teman kita yang hafal Hatikvah ini, lagu kebangsaan Israel. Nah, setelah berdirinya negara Israel, nah ini Israel membuat alasan, ini loh orang Palestina harus pergi sesuai dengan resolusi PBB nomor 181. Ya, harus pergi dari wilayah-wilayah yang udah jadi bagian Israel gitu. Nah, cuma ini resolusi PBB tidak mencantumkan Yerusalem sebagai ibu usulkan ya, menyetujui resolusi PBB tapi harus Yerusalem ini jadi kota internasional. Jadi nggak ada campur tangan. Ya. Nggak ada campur tangan apapun gitu. 1957 pasukan Israel ditarik dari sini. Ini 1956 ada perang antara Israel dan Mesir ya. Ya, akhirnya Israel harus hengkang dari Sinai karena mereka pingin berambisi untuk menguasai Sinai ya.
Lanjut, 1967 terjadi perang antara Israel dan negara-negara Arab, sehingga negara Arab ini mengalami kekalahan. Dan di sini mereka apa ya? Mereka itu mentalnya down gitu. Ya. Bisa kalah. Padahal negara Arab ini kan koalisi. Ada Mesir, ada Yordan, ada Suriah. Ya. Mereka koalisi. Ada Saudi juga. Cuma mereka akhirnya kalah. Kalah dengan Israel. Nah, 1969 ada pembakaran Masjidil Aqsa. Cuma yang terbakar penuh itu mimbarnya Salahuddin itu. Yang melakukan pembakaran ini seorang Yahudi ekstrim ya. Aslinya itu orang Australia. Nah, 1973 jadi perang antara Mesir, Suriah dan Israel, dan sini Mesir dan Suriah menang. Ya, menang di sini. 1978 Anwar Sadat ini awalnya dianggap sebagai pahlawan ya, karena beliaulah yang memenangkan perang Mesir Suriah dengan Israel. Cuma akhirnya Anwar Sadat ini menandatangani perjanjian Camp David. Perjanjian yang dimana ada pengakuan terhadap negara Israel itu sendiri. 1987 muncul Intifadah. Intifadah ini perlawanan ya, perlawanan pertama oleh warga Palestina. Yang pas itu diperakasai oleh front saya lupa ya, DFLP kalau nggak salah. Mereka orang-orang kiri ya, haluannya Marxisme, komunis. Cuma mereka ini militan ya, bahkan sampai pesawat aja mereka bajak. Hamas nggak bisa sampai seperti ini. Hamas yang dikatakan teroris, yang dikatakan Islam radikal aja nggak bisa sampai segitu. Gerakan terorismenya ya, gerakan perlawanannya nggak sekeren orang-orang komunis. Ini kalau orang yang suka mengkambing hitamkan Hamas ini harus belajar juga. Ini orang komunis ini lebih militan mereka gitu. Ya. Organisasi PLO yang dipimpin Yasser Arafat mengumumkan berdirinya negara Palestina. PLO ini Palestine Liberation Organization atau Gerakan Pembebasan Palestina. 1991 diadakan konferensi Madrid, ini juga mengusulkan adanya perdamaian. Dan 1993 terjadi kesepakatan Oslo yang dimana PLO mengakui negara Israel. Selesai ini. Dan nanti ini saya juga mau bahas bagaimana Trump itu mengakui memindahkan ibu kota, memindahkan kedubes ke Yerusalem. Ini kan sebagai bentuk penghinaan ya terhadap negara-negara Arab. Ya, mungkin terakhir, lantas Yerusalem milik siapa? Mungkin ini bisa jadi bahan diskusi. Ini beberapa sumber pendukung ya, yang saya ambil. Memang masih banyak banget buku-buku Yerusalem. Ya, ini hanya beberapa doang. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Izzatur Rahman atas materi yang telah disampaikan tadi. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya ataupun ingin menambahkan ataupun mungkin ingin menyanggah dan sebagainya, persilahkan. Monggo dipersilahkan. Tadi kita belum selesai sebenarnya. Yerusalem ini milik siapa? Saya, Pak. Ya. Oh iya, siapa? Monggo. Pada siapa? Ya, saya mau bertanya, Pak. Fata. Ya, saudara Fata dipersilahkan. Fata. Ya. Silakan. Ya. Saya cukup tertarik, Kak, dengan kongres Zionis pertama tadi, Kak. Nah, jadi kan kalau nggak salah itu waktu itu kan kongres Zionis kan itu ya lagi ditendang-tendang gitu ya sama negara-negara yang lain gara-gara kalah gitu. Terus mereka ngungsi ke sana sini nggak diterima, akhirnya terima di Turki dan lain sebagainya. Nah, pokoknya waktu itu kan Zionis lagi keadaannya bawah banget nih, lagi down-downnya gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang buat Zionis itu kongresnya itu bisa berdampak sebegitu luas loh? Karena kalau kita bandingkan misalnya dengan kongres-kongres lain muda yang pada saat itu juga pemuda Indonesia juga istilahnya lagi
dalam tanda kutip itu dikucilkan sama Belanda dan lain sebagainya, kenapa hasilnya itu bisa beda antara Kongres Zionis pertama yang ini sama Kongres Pemuda Indonesia gitu, karena kan sama-sama dikucilkan di bawah tekanan, sama-sama diasing, sama-sama di bawah gitu istilahnya. Kenapa hasilnya kok bisa beda gitu? Ya, mungkin langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya. Jawab dulu aja langsung ya. Ya, Bismillah. Sebenarnya Kongres ini memang orang Yahudi ini dikucilkan. Jadi kita harus bisa bedain nih antara Zionis sama Yahudi karena berbeda. Aslinya berbeda. Karena beberapa orang Yahudi itu menentang Zionisme. Termasuk orang-orang Haredi namanya, orang-orang ultra ortodoks. Itu mereka menentang pembangunan Temple of Mount atau Kenizah ya, Kenizah Allah di Yerusalem. Ya karena apa? Karena pembangunan Kenizah itu hanya boleh ketika Mosiah datang. Kalau sebelumnya nggak boleh. Bahkan menurut orang-orang ultra ortodoks, masuk ke Temple of Mount atau ke Masjidil Aqsa itu haram hukumnya. Nggak boleh. Nah, cuma di sini saya sempat lihat juga pemaparan dari Mas Zurah di kajiannya Ustadz Menachem ya. Itu ada kelompok dari Haredim ini yang membolehkan masuk ke wilayah Masjidil Aqsa, cuma nggak semuanya. Jadi kayak mereka tuh muterin Masjidil Aqsa, kayak muterin gitu. Nah, pertanyaannya apakah orang Zionis ini dikucilin orang Yahudi? Memang ya, secara historis ini orang-orang Yahudi ini punya permusuhan yang besar sama orang-orang Kristen. Ya karena mereka yang dianggap membunuh Yesus ya seperti itu. Lalu mereka bekerja sama dengan Romawi, lalu mereka berkhianat ya walaupun tadi saya belum jelasin ya. Persia ini di masa Darius itu menguasai Yerusalem lagi ya. Akhirnya menyebabkan salib di Golgota itu dibawa ke Persia. Nah, cuma akhirnya dibalikan lagi. Nah, orang Yahudi ini minta apa ya? Kayak bahasanya tuh jilat sama orang Persia biar dibuatin negara. Nah, cuma orang Persia ini udah tahu nih orang Yahudi ini sukanya nih kalau menjilat tapi sukanya berkhianat. Jadi kayak apa ya? Kayak jilat tapi maunya sendiri, seenaknya sendiri. Bisa jadi senjata makan tuan nanti. Gitu. Nah, Kongres Zionis ini kenapa bisa berdampak besar? Nah, karena gini. Theodor Herzl dia ini orang yang punya cakep ya dalam diplomatis. Sehingga Inggris ini tertarik. Ya makanya tuh deklarasi Balfour itu kan karena apa? Karena dukungan. Karena berkat negosiasi ya diplomatis antara Herzl dengan orang-orang penting yang ada di kerajaan Inggris. Dan kerajaan Inggris ini punya hubungan dekat dengan keluarga Yahudi namanya Rothschild. Rothschild ini besar ini. Dia orang paling kaya sedunia. Istananya banyak. Nah, berkat ini ya, dibuatlah sebuah deklarasi Balfour sebagai jawaban atas Kongres Zionis yang pertama. Baik, Kongres Zionis ini juga dapat pertentangan dari orang Yahudi. Bahkan bapaknya Theodor Herzl ini adalah orang yang menentang. Karena Theodor Herzl ini sekuler dia nggak sunat. Padahal di syariat Yahudi itu mirip kayak kita. Perempuan laki wajib sunat. Gitu. Karena dukungan nih sebenarnya. Orang-orang Israel ini pinter. Ngelobinya tuh pinter. Ada buku judulnya Lobby Israel. Saya dulu di Ma'alimin ada bukunya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya. Tebel bukunya. Ada bendera Israel itu. Saya sempat baca awal-awal doang. Ya. Udah lama itu. MTS saya baca itu. Menarik itu saya baca. Wah, begitu ya orang-orang Zionis itu pinter ngelobinya. Bahkan akhirnya di film, kalau teman-teman pernah lihat serial Abdul Hamid itu dijelasin itu bagaimana si Theodor Herzl ini tipu muslihatnya nih begitu kuat gitu kan. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, kalau Kongres Pemuda Indonesia, Sumpah Pemuda ya. Saya kurang begitu baca-baca lagi ya. Mungkin bisa ditanyakan ke yang lain. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ada lagi sanggahan atau pertanyaan dan sebagainya? Jadi Mas Fata udah pas belum jawabannya? Kalau belum
Bisa didiskusikan lagi. Oh ya, berarti tadi kan keunggulannya itu pinter ngelobi kan Ya, pinter ngelobi kurang lebih orang-orang seperti Zionis. itu. Mereka Ya. pinter ngelobi. Ada lagi? Oke, mungkin yang saya. menambahkan? Oke, silahkan kepada Mas Arif. Oke. Nah, kan tadi dijelaskan bahwa Theodor Herzl atau sekumpulan Zionis itu mayoritas didominasi oleh orang-orang sekuler. Nah, mengapa dalam pokoknya pas proses ke Yerusalem itu kenapa memilih kota Yerusalem tidak kota-kota yang lain? Padahal kan Zionis itu kan pada dasarnya kan sekelompok Yahudi yang sekuler ya. Nah, mengapa memilih Yerusalem nih? Padahal kan nggak terlalu religius ya orang sekuler. Bahkan memisahkan antara agama dan negara. Itu aja. Oke, terima kasih. Saya jawab langsung aja. Zionis ini memang sekuler ya, kebanyakan. Cuma ada beberapa orang-orang religius yang masuk di sana. Nah, terkait kenapa milih Israel ya, milih Yerusalem. Ya karena sekaligus mereka sekuler pun mereka kayak merindukan tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan. Ya walaupun sebenarnya mereka sekuler. Sekarang kan yang menguasai orang-orang parlemen Israel ini kan orang-orang Likud. Orang Likud ini orang-orang sekuler. Jadi banyak partai-partai di Israel. Ya, tapi kebanyakan partai ini sepakat untuk mendirikan Temple of Mount. Cuma beda-beda. Ada yang mendirikan Temple of Mount itu hanya sebagai simbol kebanggaan bangsa Yahudi. Walaupun mereka ke Temple of Mount ya paling nggak ibadah, cuma ya udah kita bangga aja gitu. Ini loh kebesaran bangsa Yahudi bisa buat Kenizah sebesar ini gitu. Gitu ya. Habis itu apa tadi? Masih ini ya tentang kenapa Yerusalem. Ya sebenarnya dulu Inggris itu ngasih tanah di Angola. Nah, cuma nggak mau karena mereka punya ke tanah yang dijanjikan gitu kan. Ya sudah akhirnya dengan lobby akhirnya mereka bisa menguasai perlahan-lahan seperti itu. Ya, ini sebenarnya juga karena Inggris ini yang yang menyebabkan mereka bisa sampai ke Palestina, bisa menguasai ini kan orang-orang Inggris ini. Mereka dikasih tanah khusus ya, padahal di zaman Turki Utsmani mereka nggak boleh. Mereka bolehnya di daerah sekitar, nggak boleh di daerah Yerusalem tuh nggak boleh mereka. Seperti itu. Mungkin kalau ada jawaban yang lain bisa dijawab di sini. Monggo. Silahkan kepada teman-teman yang mau menambahkan. Jika tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan ya. Merangkum sedikit apa yang tadi disampaikan oleh. Oh ini ada pertanyaan dari saudara Juwika Afrika, saudara atau saudari ini. Ya, Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Pada 1987 itu kan perlawanan Palestina. Nah, seberapa besarkah pengaruh perlawanan Palestina itu terhadap Israel? Mungkin silahkan dijawab. 1987 itu sebagai awal mula intifadah ya, intifadah. Nah, di situ lahir juga gerakan namanya Hamas, ya, Harokatul Muqawamatil Islamiyah. Ini gerakan yang sebenarnya dulu orang masih anggap ini remeh, gerakan sosial ya, karena pas itu Syekh Ahmad Yasin tuh buatnya tuh masih namanya Al-Mujtama Al-Islami, ya, gerakan sosial. Cuma lama-kelamaan gerakan ini berubah menjadi gerakan paramiliter, mereka dilatih. Kalau dalam bahasa agama kita, idat al-quwah, ya, tadribul askari, ya, pelatihan-pelatihan militer. Ya. Sehingga Israel melihat ini ada ancaman baru, dan mereka ini ideologinya Islamis. Ya. Walaupun ya Israel masih menganggap
orang-orang komunis Marxis ini yang lebih berbahaya gitu. Karena mereka pure dari orang Palestina, ya maksudnya pure dalam artian mereka pendiriannya itu ilegal, ya beda dengan Hamas. Hamas ini berdirinya tuh awalnya dari gerakan sosial, ya. Ini sebenarnya siasat aja, ya, nggak masalah karena ini kan awalnya karena gerakan sosial ya Israel ya udah biarin aja gitu kan. Nah, tapi kan beda tuh dengan orang-orang gerakan DFLP, PFLP, ada Abu Ali Mustafa, ada George Habbas. George Habbas itu orang Kristen. Oh, tapi militan dia. Kita jangan sampai kita kalah militan dengan orang-orang Kristen. Orang Kristen itu militan-militan mereka di Palestina. Orang Palestina, orang Kristen di Palestina itu menentang yang namanya negara Zionis. Uniknya di Indonesia ini, orang Kristen tuh dukung Israel. Nah, padahal dalam sejarah orang-orang Kristen ini dibantai sama orang Yahudi. Ini yang harus diluruskan. Orang-orang Kristen di Indonesia ini nggak tahu bisa seperti ini bagaimana. Padahal dalam sejarah orang Yahudi ini suka memburu orang-orang Kristen. Bahkan sampai Tuhannya mereka pun dibunuh. Wah, kurang kerjam apa? Tapi anehnya di Indonesia, di Papua itu orang-orang mengibarkan bendera Israel. Seperti itu. Nah, gerakan Hamas ini awalnya dari gerakan intifadah, ya saya kembali ke topik tadi, akhirnya mereka jadi gerakan bersenjata, akhirnya muncul juga gerakan seperti Harokatul Jihad Al-Islamiyah yang dipimpin oleh Fatih Shaqaqi, ya. Sekarang markas mereka di Damaskus, pemimpinnya baru kemarin wafat namanya Ramadan Solah, lalu diganti oleh Ziyad An-Nakhlah. Kelompok ini sangat terpengaruh oleh revolusi Islam Iran, Syiah ya. Kalau Hamas ini dia ada pengaruh revolusi Islam Iran, tapi lebih ke Ikhwanul Muslimin. Ya, kalau Jihad Islam ini dia hampir, jadi nilai-nilai ide-ide revolusi Islam Iran ini dimasuki. Cuma Jihad Islam ini kelompok Sunni ya. Di Palestina itu dulu ada kelompok Syiah namanya As-Sobirin, ya, cuma udah dibubarin gitu. Jadi 1987 ini masih udah lumayan ya. Akhirnya negara-negara Islam itu banyak yang mendukung Hamas ya, termasuk juga di sini ada Syekh Qardawi yang membuat buku-buku tulisan tentang Palestina seperti Al-Quds Qadiyah Likulli Muslim. Banyak ulama-ulama yang menulis tentang Palestina ya, karena sebelum adanya Hamas, perjuangan Palestina ini lebih didasari ke Arab ya, ya. Bahkan Syekh Abdullah Nasir Ulwan itu dalam bukunya judulnya Salahuddin Al-Ayyubi itu menjelaskan kenapa orang-orang Arab ini bisa kalah ya, karena yang mereka perjuangkan itu bukan Islam ya, kurang lebih seperti itu. Cuma ya saya saat memuji ya, entah yang nasional, entah yang Marxis, entah yang Islam, ini gerakan-gerakan yang sangat kuat gitu dalam melawan Zionisme. Gitu. Terima kasih. Mungkin itu aja. Kalau ada jawaban lain monggo. Silakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Juwika Afrita dan Kak Izzat atas jawabannya. Ya, mungkin kita cukupkan untuk malam ini. Sekali lagi kami ucapkan kepada Kak Hafizan ya. Tadi ya. Ini ya, Kak Hafizan amanin saya bahas apa? Kudeta Turki ya. Ada kaitannya ya. Saya jelaskan sedikit itu ya. 15 Juli tentang 15 Juli ya. Ya, kegagalan kudeta sedikit aja. Silahkan Kak. Oke. Berarti ini yang lebih paham masalah Turki itu Hafizan sama Azam. Ini Masya Allah. Ya saya suka cerita tanya-tanya tentang Turki karena beliau berdua ini yang paling paham gitu masalah Turki ya. Apalagi beliau berdua ini pernah ke Turki gitu. Ya, jadi beliau tahu kudeta itu dari orang-orang Turki langsung dengan cerita mereka langsung gitu. Nah, kalau apa hubungannya? Karena gini, Erdogan ini kan dia orang Ikhwan. Ya. Orang-orang Ikhwan tuh kan punya perhatian sama Palestina. Ya kita harus akuin ya. Mungkin di sini kalau ada yang benci Ikhwanul Muslimin ya mohon maaf ya, saya bukan orang Ikhwan ya, tapi saya memuji Ikhwanul Muslimin, apalagi di Palestina gitu. Nah, Erdogan ini kan dekat dengan Hamas ya. Apalagi Erdogan ini kan Islamis ya, cuma dia walaupun Islamis tapi dia masih mempertahankan beberapa nilai sekular ya, mungkin seperti Mas Hafizan ya, takut salah nanti saya. Seperti itu ya, jadi ada hubungannya gitu. Dan di sini gerakan Hamas itu juga memberi dukungan terhadap Erdogan ketika dia di kudeta. Nah, ketika kudeta ini berhasil digagalkan, itu saya pernah baca di berita itu ya.
pemimpin Hamas Ismail Haniyeh ini memberikan dukungan, ya. Memberikan dukungan terhadap Turki, yang memberikan apresiasi bisa menggagalkan kudeta seperti itu. Mungkin kalau ada jawaban tambahan atau sanggahan silakan. Ada sanggahan, jawaban lain dan sebagainya. Oke, Saya mau nanya Kak, yang tentang kudeta Turki itu. ya, silakan. Itu kan sebenarnya kalau yang di grup itu kan kudeta berdarah ya, artinya kudeta kayak bukan main-main lah gitu. Itu pertanyaan saya, itu kudeta itu sebenarnya didukung sebagian besar rakyat Turki atau justru sebaliknya gitu Pak? Oke, terima kasih. Mungkin Mas Abizan yang bisa menjawab. Monggo. Oke, saya tak jawab ya, singkat aja. Jadi intinya di mana-mana kudeta itu yang menggerakkan adalah senjata. Karena Turki punya senjata itu cuma tentara. Polisi bahkan di Turki jarang ada yang punya senjata kecuali polisi bisa di negara kita. Nah, jadi siapa otaknya ya tentara, siapa yang menggerakkan tentara, siapa yang melakukan juga tentara. Jadi Turki itu udah 3 kali kudeta. Kudeta pertama itu kalau nggak salah tahun 67 itu berhasil menggulingkan salah satu perdana menteri dan juga presiden yang istilahnya sangat mendukung Islam. Nah, itu di kudeta berhasil. Presidennya ditangkap, perdana menterinya ditangkap, lalu dieksekusi mati. Siapa yang melakukan? Tentara. Nah, terus tahun 90-an ketika perdana menterinya itu Necmettin Erbakan, kalau pernah dengar, nah beliau juga dikudeta, tapi tidak memakan korban jiwa yang banyak. Jadi korban jiwanya hanya sesama aparat, kurang lebih begitu. Itu juga berhasil. Nah, kenapa yang 15 Juli ini spesial? Karena itu satu-satunya kudeta di Turki yang gagal. Dan siapa yang menggagalkan? Yang menggagalkan adalah rakyat Turki itu sendiri. Jadi itu adalah satu-satunya kudeta di dunia ini yang gagal dengan kekuatan rakyat tanpa ada bantuan senjata apapun. Nah, jadi rakyat Turki sekarang itu kebalikan sama kita. Kalau kita rasa kepercayaan kita sama institusi Polri itu kalau disurvei ya rakyat Indonesia rata-rata nggak percaya sama institusi polisi karena nama baik polisi di sini sudah tercemar lah. Tapi kalau sama TNI orang Indonesia pasti CS banget, sangat friendly gitu. Di Turki kebalikannya, mereka benci sekali tentara. Kenapa? Karena tentara biang kerok kudeta. Polisi itu adalah yang selalu melindungi rakyatnya, kebalikannya yang ditembak pakai helikopter, kemudian ada tank. Nah, itu kantor polisi yang diserang. Nah, akhirnya kudeta juga gagal karena banyak polisi yang satu suara di bawah kendalinya Menteri Pertahanan mereka itu, Jenderal Hulusi Akar. Gitu. Jadi, kalau ditanya tentang siapa yang melakukan kudeta dan bagaimana caranya, ya tentara. Itu biang keroknya tentara. Nah, cuman yang mengkompori tentara ini siapa? Itu tadi Fethullah Gulen, terus juga orang-orang di luar negara Turki yang ikut campur dalam urusan negara Turki. Nah, gimana caranya mereka mengompori tentara itu? Karena tentara itu doktrinasinya kuat dengan ideologi Ataturk, dengan ideologi sekulernya Ataturk. Kurang lebih jawaban singkatnya gitu. Udah cukup menjawab atau masih ada pertanyaan? Masih Kak. mungkin Kak Avizan bisa menjelaskan sedikit nih Kak. Oke, Apa tadi peran penjelasan putus-putus nggak atau lancar? lancar alhamdulillah. Peran Turki untuk Lanjut. Palestina. Mungkin tuh bisa Kak? Oh iya. Nah, jadi Erdogan naik jadi pimpinan di negara yang namanya Republik Turki itu mulai tahun 90-an. Tapi beliau udah jadi pemimpin wali kota Istanbul sejak tahun 80-an. Dan sejak jadi wali kota Istanbul,
yang namanya Erdogan ini selalu mendukung dan membantu rakyat Palestina khususnya. Di mana pada saat itu kepemimpinan pusat Turki nggak sebagus itu membantunya. Mereka mengutuk, tapi mereka tetap tunduk di bawah arahannya Amerika Serikat. Karena pada saat itu Turki masih banyak dibantu oleh Amerika. Nah, begitu Erdogan naik jadi Perdana Menteri pertama tahun 90-an itu, atau tahun 2000 saya lupa. Nah, barulah dirombak besar-besaran perekonomian di sana, militerisasi di sana dimodernisasi, termasuk doktrin ideologi masyarakat di sana. Nah, ketika sudah mandiri, karena ceritanya Turki itu negara miskin dulu, miskin sekali, saking miskinnya sampai dijuluki orang sakit dari Eropa. Jadi the sick man from Europe. Jadi dia dianggap orang sakit dari Eropa, diusir dari Uni Eropa karena perekonomiannya jelek banget gitulah, anjlok. Nah, begitu Erdogan udah naik memimpin Turki dan bisa mengambil alih kepemimpinan, barulah kemudian bisa mandiri dan menyokong besar-besaran Palestina, karena Turki itu kan salah satu negara yang dekat ya, jadi berbatasan langsung secara darat, nggak langsung sih, berbatasan dengan Yordania, kemudian ke bawahnya lagi baru Palestina. Jadi sering Turki itu memberikan bantuan lewat jalur darat maupun jalur laut. Kalau teman-teman pernah dengar di tahun 2010 itu ada bantuan dari Turki namanya Mavi Marmara. Itu diblokade sama tentara Israel. Itu satu kapal isinya bantuan dari Turki semua. Nah, disitulah marah kemudian Erdogan dan rakyat Turki lah. Akhirnya semakin kencang lagi gerakan-gerakan pembebasan untuk Palestina. Sampai detik ini Erdogan menjadi satu-satunya kepala negara yang berani-beraninya lantang mengutuk Israel dan menyatakan dukungan kepada Palestina. Satu-satunya kepala negara Muslim. Kepala negara Muslim yang lain bagaimana? Mengutuk juga, tapi dengan jalur diplomatis gitu. Jadi nggak ada statement yang langsung menyerang atau menukik Israel. Sedangkan Erdogan tuh di setiap pidatonya mesti menghina-hina Israel gitu. Tapi kita perlu tahu Turki itu kerjasama dengan Israel juga lancar. Mereka selain itu tadi dengan propaganda untuk bisa mendukung Palestina, mereka sebenarnya di balik layar juga banyak kerjasamanya dengan Israel. Salah hubungannya. Jadi bisa dibilang Turki itu juga berkaki ganda. Kenapa mereka berkaki ganda? Bukan mereka munafik, tapi karena memang kenyataannya begitu. Mereka nggak bisa keluar dari lingkaran setan selain bekerja sama dengan Israel. Gitu. Jadi banyak alasan yang kita nggak paham di balik itu semua. Tapi di muka publik pemerintah Turki itu selalu menunjukkan bahwa mereka itu adalah pembela Palestina. Tuh. Tapi sebenarnya di balik layar mereka kerjasamanya lancar, jual beli, terus bahkan orang Turki masuk ke Israel itu tanpa visa, begitu juga sebaliknya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan pemerintah Indonesia sejak Soekarno sampai Joko Widodo, tidak satu pun ada berita kita pernah hubungan diplomatik dengan Israel, baik itu jual beli maupun bantuan dan lain sebagainya, nggak ada sama sekali. Konsisten dari zaman Bung Karno sampai Pak Joko Widodo kita menolak. Bahkan di satu ajang Olimpiade atau FIFA waktu itu Piala Dunia, karena kita ketemu sama Israel, akhirnya Soekarno pilih udah angkat kaki, nggak usah tanding sama Israel, biar nggak masuk Piala Dunia, yang penting kita nggak usah tanding sama Israel. Nah gitu, jadi sebetulnya negara kita lebih settle lagi, lebih kuat lagi dalam membela Palestina dibandingkan Turki. Cuman memang yang lagi ada panggung itu sih negara Turki. Ya kurang lebih gitu penjelasannya. Monggo kalau misal masih ada yang mau ditanyakan. Oke, sedikit nambahkan untuk negara-negara yang membela Palestina secara nyata, maksudnya secara terang-terangan, itu biasanya dapat tekanan. Ya, mungkin kayak saya kasih contoh Iran. Iran ini negara ditekan. Iran, Suriah, itu tekanannya kuat. Ya oke, kita boleh mengatakan Iran ini Syiah. Ya, semenjak evolusinya Khomeini. Tapi ini perjuangan Iran untuk Palestina ini begitu luar biasa. Ya kita nggak menafikan negara lain juga. Mesir ini juga Masya Allah. Ya, Mesir ini bahkan pernah berperang langsung. Ya walaupun sempat dalam Camp David itu mungkin
ya bisa mengecewakan lah bagi kaum muslimin. Ya, tapi perlu kita akuin Mesir ini sampai sekarang masih memberikan dukungan terhadap Palestina ya. Karena juga di sini adanya Al-Azhar. Kita harus bersyukur ini adanya Al-Azhar sebagai lembaga tertinggi Islam Ahlus Sunnah. Jadi juga walaupun kita melihat Iran yang Syiah ini memberikan dukungan yang begitu luar biasa sama Palestina, bahkan sampai menyetok roket. Negara lain nggak ada yang berani. Cuma Iran doang ini yang berani nyetok roket. Suriah itu berani memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok militan ya kayak DFLP, Islamic Jihad, Hamas. Cuma Hamas ini karena sempat berkhianat sama pemerintah Suriah ya karena Hamas ini mendukung revolusi ya. Akhirnya mereka membuat kantor di Qatar, di Qatar. Nah, Indonesia ini negara yang paling konsisten menurut saya ya di antara negara-negara lain, salah satunya Indonesia. Indonesia sampai sekarang nggak ngasih hubungan nih, nggak ada kerjasama. Benar tadi seperti yang dikatakan Hafizan. Ya karena juga sebagai balas budi kita atas dukungan rakyat Palestina yang ketika itu juga masih dijajah. Ya, perjuangan Amin Al-Husaini ini dalam mengakui kedaulatan masyarakat Indonesia itu luar biasa. Ya. Nah, seperti itu. Nah, juga Al-Aqsa itu saya sekedar menambahkan info sedikit. Al-Aqsa itu sekarang dikelola oleh badan wakafnya pemerintah Yordania. Nah, jadi keluarga Hashimiyah ini ya, kerajaan Hashimiyah Yordania, Hashimiyah Al-Urduniyah itu punya sumbangsih yang besar dalam perlindungan kepada Masjidil Aqsa. Ya, walaupun keamanannya ini yang bermasalah. Israel masih bisa masuk secara luasa, padahal itu miliknya Yordan. Ya. Israel tuh nggak boleh sebenarnya. Kalau bisa tuh seharusnya di pintu gerbang Masjidil Aqsa tuh dikasih visa itu. Ya biar orang-orang Yahudi yang ekstrim-ekstrim ini, ya. Karena orang Yahudi religius itu juga ada banyak yang dukung Zionis. Nggak cuma Yahudi religius itu anti Zionis. Ya. Itu biar nggak masuk. Ya. Padahal mereka kan sudah dikasih tempat ya di tembok ratapan. Nah ini juga kenapa mereka ibadahnya meratap seperti ini di depan tembok. Itu sebenarnya nama tembok ratapan tuh nama diberikan orang Inggris. Ya. Saya nambahkan dikit lagi, ya, nama orang Inggris dan orang-orang Yahudi nggak sepakat dengan penamaan ratapan karena itu nama baru. Kenapa mereka meratap? Karena mereka menangisi kehancuran Kenizah, ya, baik Kenizah pertama maupun Kenizah yang kedua. Nah, mereka meratapi karena mereka menganggap ini tembok ini adalah tembok daripada Temple of Solomon, ya, Temple Mount. Jadi mereka ibadahnya seperti itu. Mungkin itu saja. Sekian. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi mungkin dari teman-teman? Atau ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada mungkin kita cukupkan diskusi atau prosesi forum pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara Rosidi Forum pada malam ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Selaku moderator, apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf kepada para hadirin. Saya mohon maaf kepada para hadirin juga saya melakukan kesalahan. Oke, sebelum kita tutup, mungkin bisa berfoto bersama ya. Ya, mungkin bisa dibuka kameranya. Kita akan foto bersama untuk dokumentasi. Kepada Mas Arik, silakan. Oke. Posisi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selesai. Ya, terima kasih Mas Arik. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri dan hadirin atas kesediaannya untuk menghadiri Rosidi Forum pada malam hari ini. Saya Irsyad Jaul Hafal sebagai moderator izin undur diri.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.